Suryani. Pagi hari ini Ibu akan membahas materi IPS khususnya untuk kelas 8, dan fokus pembahasan kita di pagi hari ini adalah bab 1, yaitu interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya adalah letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Yang berikut adalah letak koordinat ASEAN. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Letak astronomis negara-negara ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang berikutnya adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi negara-negara ASEAN adalah kerjasama antara negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan bidang lainnya. Yang berikut adalah faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Yang pertama, adapun faktor pendorong terjadinya kerjasama antara lain adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis. Sedangkan faktor penghambat kerjasama adalah perbedaan ideologi, adanya konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan. Berikut bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial budaya bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama antar negara anggota. Bidang kerjasama politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara dan daya saing internasional. Yang berikutnya adalah pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat akan membentuk pasar tunggal. Pasar tunggal ini dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan adanya MEA, suatu negara dapat menjual barang atau jasa ke negara anggota ASEAN dengan mudah. Oleh karena itu, setiap negara anggota mulai bersaing dalam menyiapkan sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dalam MEA. Terakhir adalah upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Terdapat 3 pilar dalam kerjasama antar anggota ASEAN. Ketiga pilar itu adalah keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Guna
Meningkatkan kerjasama di antara anggota diperlukan dorongan dari sesama anggota ASEAN berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, persatuan, dan kesetiakawanan sosial. Demikian pembahasan materi pada pagi hari ini. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi UTS. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.